Halo, selamat datang di kelas menulis novel. Ingin tahu caranya? Apakah kita punya novel dalam diri kita? Apakah yang membuat sesuatu novel itu menjadi novel? Jadi pilih satu dari beberapa novel yang kalian pernah baca. Kemudian cari tahu di dalamnya, ya. Tulis judulnya, tulis nulisnya. Nah, siapa tokoh-tokoh penting dalam novel pilihanmu tadi itu, ya. Kemudian dalam 2 kalimat, novel itu cerita tentang apa sebenarnya? Oke, nah ini teman-teman coba. Terus konflik utama apa yang ada dalam novel tersebut? Dari perspektif siapa novel itu ditulis? Ya, teman-teman pasti bisa ambil dari novel model tadi. Terus point of view si pembaca ini menggunakan orang pertama atau orang ketiga atau yang lain. Terus bagaimana novel itu dimulai? Ya. Nah, biasanya mulai dengan the end of in mind. Terus cerita itu berada di mana? Settingnya itu di mana? Secara keseluruhan. Name one thing you love about the author style of writing. Ya, sebut satu hal yang membuatmu suka dengan gaya bercerita penulisnya. Misalnya hilarious atau kalimat-kalimatnya puitis. What is your favorite thing about this novel? Apa yang menjadi favoritmu dalam novel ini? Misalnya karakternya unik atau plotnya penuh tegangan, gitu ya. It is more like a movie trailer. Jadi pitching, kalau kita ketemu produser di lift ya, salaman 2-3 menit, itu kayak kita menyajikan trailer film. Kita memberikan informasi yang cukup sehingga menyebabkan si audiens, orang yang kita kasih cerita itu menginginkan cerita yang lebih panjang, lebih lengkapnya. Ini contoh. Nah, prepare your own book pitch about the novel you choose as your model. Sekarang teman-teman coba tadi buku yang udah dipilih tadi kan, yang favorit itu, bikin pitchingnya dalam 1-2 kalimat, dalam 2-3 menit. Nah, terus tulis 3 novel yang teman-teman sukai dan penulis yang teman-teman sukai, tulis daftar sesuatu yang membuat novel itu amazing, ya. Kita bisa tulis sebagai misalnya ini believable, dibuat dengan karakter yang terancang dengan baik, ya. Terus sebagaimana kita menulis cerita, kita juga nantinya merefer atau merujuk kepada list ini tadi, ya. Apa-apa saja yang membuat cerita itu menarik. Write as many things as you can think of that make a bad novel less fun to read. Write a listing a thing of things that made this novel so awful. Again, you can be as general as detailed as you like. Include anything from cheesy endings to adwok dialogue. Remind yourself to the things you dislike in novel while you writing. Jadi, sebagaimana kita nulis hal-hal yang bagus dari novel itu, kita juga tulis hal-hal yang bikin dia jelek, ya, dan tidak menarik. Nah, hindari. Nah, bagaimana membuat karakter yang well developed? Ini. Ada karakter yang flat dan karakter yang orisinal. Nah, ini misalnya contoh karakter flat itu Steve was a good kid, he got good grades and was never late to class. Itu biasa aja ya. Nah, kalau better developed karakter itu lebih panjang. Kita mendetailkan hal-hal yang abstrak di sini. Good kid tuh kayak gimana sih? Good kid. Oh, good kid itu good grades, never late at class, ya. Little did everyone know that he spent his night working as internet hacker for modern mafioso, so who he met through his other cousin. Oh, ada layersnya, ada lapisan-lapisannya. Kelihatan bagus, ternyata dia seorang hacker, ya. Ternyata dia didn't need much sleep, which was a good thing. He slept maybe 2 hours a night. Dia tidur cuma 2 jam sehari.
spend the rest of his time stealing identities. Dia tuh ternyata kalau malam-malam bangun itu mencuri identitas. Nah, terus jadi hacker, ambil uang-uang orang. Ya. Terus dia bilang pada dirinya sendiri untuk menabung buat kuliah, tetapi akhirnya dia menjadi kriminal. Nah, jadi ada hidden deep and secret, ada rahasia-rahasia yang tersembunyi ya di balik yang flat tadi itu. Nah, protagonis itu dalam sebuah perjalanan untuk meraih apa yang mereka inginkan lebih dari apapun di dunia ini. Ya, bisa itu famous, keterkenalan, revenge, balas dendam, reuniting, pertemuan kembali dengan yang dia cari, ya, overcoming poverty, mengalahkan kemiskinan, sakit, cancer, dan lain-lain. Nah, kalau supporting karakter, dia punya peran yang penting di dalam kehidupan protagonisnya. Si karakter pendukung ini juga punya keinginan mereka sendiri, punya adventure-nya sendiri yang bisa menambah excitement dalam novel kita. Nah, physical antagonis biasanya tokoh antagonis ini bisa orang cemburu, yang misunderstanding, ya, salah paham, punya tujuan yang berbeda atau bertentangan dengan si protagonisnya. Nah, abstrak antagonis misalnya sakit, luka, duka, terus kekuatan dari government, pemerintah yang korup, gitu ya. Nah, ini physical antagonis, abstrak antagonis, contoh-contohnya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.